bekerja di suatu perusahaan, dan saya kebetulan di sini dari umum. Jujur saya jauh-jauh dari Bogor tadi pakai kereta panas-panas hari Jumat lagi. Karena kan hari Jumat biasanya, maksudnya hari Kamis, gimana hari itu panas banget kondisinya. Tapi kalau mau ikut pulang sampai Cibubur boleh ikut saya. Oke, tapi jujur Pak, ini adalah satu privilege yang benar-benar saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa ketemu Bapak. Karena selama 26 tahun saya hidup di dunia ini, saya jujur Pak gak pernah punya idola. Saya mengidolakan sesuatu gitu sampai berlebihan atau apa, saya gak pernah Pak dalam hidup saya. Tapi ketika saya mengenal Bapak dari berita dan lain-lain gitu Pak tentang Bapak, politisi pionir pertama yang istilahnya bersih, dan itu jujur membuat saya bergetar gitu Pak. Sebagai seorang rakyat biasa yang notabene Saya kasih menit ke beliau juga, yang terima kasih ya notabene apa ya Pak, ya mungkin Bapak gak akan mungkin bisa mengenal saya kalau misalnya saya gak ada di sini gitu istilahnya. Nah, tapi mungkin saya bisa langsung aja ke pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak terkait bagaimana sih Pak prinsip hidup Bapak untuk menjadi seorang pejabat yang bersih itu agar tidak goyah, itu artinya bagaimana Pak? Soalnya kan yang kita tahu bersama, ketika seseorang diberikan suatu jabatan, itu erat akan yang namanya kekuasaan, dan kekuasaan erat dengan yang namanya abuse of power. Nah, bagaimana ketika Bapak diberikan kekuasaan itu Bapak bisa tetap idealis, tetap pada prinsip Bapak untuk menjadi seorang pejabat yang bersih. Ya, terima kasih Kak. Gimana cara Pak tetap teguh pendirian? Pertama kata orang Jawa tuh masih eling. Makanya saya bilang itu butuh meditasi. Saya setiap pagi itu ngecek hati saya. Saya benar nggak sih lakukan ini itu gitu. Dan saya juga bersyukur ada seorang bapak. Saya punya papa yang ngajarkan begitu baik. Reputasi, nama baik itu melebihi segala kekayaan. Itu bapak saya selalu ingatkan saya. Bapak saya sudah katakan, kita nggak usah takut miskin. Kalau kita dikenal sebagai orang yang jujur dan punya etos kerja yang tinggi. Bapak saya waktu mau meninggal, dia nggak meninggalkan uang, meninggalkan hutang bapak saya. Karena PT Timah bangkrut, bunga bank naik 60%, bapak saya bangkrut. Semua disita untuk bank. Ya waktu dia mau meninggal, saya tanya bapak saya, Bapak nggak takut anak-anak Papa nanti bagaimana? Adik-adik belum S2. Ya suruh saya sampai S2. Kenapa takut? Ya Bapak saya, kalau semua anak saya nggak sekolah saja, saya jamin anak saya itu banyak yang mau cari buat jaga gudang. Karena saya tahu anak saya itu nggak mungkin nyolong, pasti jaga gudang. Apalagi anak saya ini S2, mau kerja. Saya tuh dari kecil tuh bangun pagi. Kita tuh terbiasa, kan mungkin daerah Muslim Belitung ya, ada pengajian, kami tuh biasa bangun pagi. Tapi saya juga, orang bilang saya ini burung ngantuk. Saya kalau gak ada kegiatan malam saya tidur. Dan saya hemat kayak gitu, jadi saya tuh terlatih, ada meditasi. Saya ingat nama baik lebih penting. Malu kalau kita sampai nyolong. Lagi pula kan tadi saya juga renungan meditasi. Saya share sama teman, ada teman tuh orang partai. Dia satu pesawat sama dia. Dia mungkin pengen jadi wakil bupati. Lalu saya bilang sama dia. Terus teman bilang, ini bukan kebetulan lo hoki lo ketemu Ahok lo. Lo hoki lo ketemu Ahok. Dia ngomong. Terus kita ngobrol lagi. Saya bilang, saya tadi pagi baru dapat. Dan saya bilang, saya suka baca kitab suci tadi kan. Itu Tuhan bilang, pada diulangan sama umatnya itu, sepanjang 40 tahun kalian mengembala di padang gurun, coba lihat, adakah pakaian kalian itu rusak? Kasut sepatu kalian itu rusak gak? Sampai gak makan gak? Nah saya sampai itu saya langsung, waduh bersyukur banget ya. Orang bilang bahaya-bahaya, sepatu gua masih keren nih.
Maju pun nggak ada yang robek. Kecuali yang suka jeans robek itu sih urusan lain, tapi mahal lu robek ya aku nggak tahu. Kalau zaman gue sih celana robek ya nggak punya duit, kira-kira gitu ya. Masih makan bervariasi. Berarti harusnya gue bersyukur dong. Itu yang bapak saya bilang. Itu yang saya waktu baca, asal ada makanan pakaian lebih cukup. Terus saya bilang bapak saya, Pak, tapi nggak bisa beli rumah. Kalau duitnya nggak ada, kalau gaji kecil. Bapak saya bilang gini, kalau kamu jujur, banyak orang kaya kayak teman-teman saya, susah mencari orang jujur, tungguin rumahnya. Takut bawa orang masuk. Kalau kamu jujur, lu tungguin. Mau dong tungguin rumah kebayaran baru, bangun bayar kita, listriknya bayarin, AC nikmatin. Terus makanan, orang kaya banyak makanan, gak mungkin habis. Masih habis dia makan, lu ikut makan. Pakaian, aduh orang kaya pakainya banyak. Sampai dia kasih-kasih orang, lu kebagian juga pakai merek-merek. Ya bekas bos. Itu yang ini bapak saya selalu ngajarkan itu. Itu yang saya yakinin setelah saya ikut Tuhan juga. Sejauh ini saya nggak pernah. Baik anak-anak saya selalu bilang, sungguh Tuhan nolong kita sampai hari ini. Saya nggak pernah berpikir anak saya bisa kuliah di New York. Saya nggak pernah berpikir. Saya nggak pernah berpikir saya masuk penjara. Saya nggak berpikir saya disuruh keluar dari politik, ditaruh di BUMN. Nggak mau jadi dirut. Kalau saya jadi dirut, pertanyaan itu. Mungkin semua tempat yang kering, gua kasih sumur bor aja. Kalau cuma 25 meter, 75 meter, orang kita punya dana bisa ratusan miliar sampai 1 triliun kok. Masa nggak bisa bantu? Kita bisa bikin semua dengan baik. Nah, makanya orang mungkin nggak mau kasih gue jadi dirut. Tadi katanya tuh Ahok ada panggung. Ini udah ada yang ngata-ngatain gua. Seneng lo ya dapat panggung sekarang ya. Dapat panggung lo ya. Gua memang mau manggung dia dulu. Mau jadi Andi Lau. Apa Andi Lau itu singkatnya apa? Galau gimana? Antara dilema dan galau. Saya jujur waktu saya kecil saya cita-cita mau pakai Andi Lau. Main film, nyanyi. Wah. Gak bisa nyanyi saya. Untuk masuk tahanan belajar nyanyi saya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, next Pak dari sebelah. Oke, dari sebelah kiri. Oke. Oke, ya siap Mas. Saya tidak menentukan ya. Ya. Saya tidak menunjukkan siapa yang dipilih ya. Disclaimer nih Pak. Oke, siap. Selamat siang Pak Ahok. Perkenalkan saya Haikal Pak. Saya fresh graduate dan sekarang di manajemen consultant. Dan saya terharu banget ya Pak, kalau saya nangis nanti saya mohon maaf sama teman-teman mengganggu. Saya salah satu penerima manfaat Pak Ahok yang menggratiskan SMA Negeri Unggulan Pemoto Sitamri Pak. Jadi saya mau berterima kasih Pak. Saya sekamar bertiga dan 2 orang teman saya ini anak yatim, ibunya kulit cuci Pak. Dan gak mungkin masuk MH Tamrin kalau Pak Ahok gak menggratiskan. Dan saya mau nitip salam dari mereka berdua Pak. Satu sekarang udah di MT perusahaan, satu lagi habis lomba di US tentang nuklir Pak. Dan terima kasih Pak Ahok. Dan gak sampai di situ Pak, kami bikin bersama-sama namanya Anda Gerak, komunitas yang kami bantu teman-teman masuk perguruan tinggi. Kami lihat bahwa teman-teman di grassroots Pak, susah banget masuk perguruan tinggi. Satu, mereka susah masuk tesnya Pak. Karena tesnya susah banget kalau teman-teman tahu. Mungkin teman-teman sih banyak yang pejuang PTN. Dan yang kedua, uang pangalnya susah. Dan yang ketiga, mungkin orang tuanya nggak mendukung Pak. Dan pertanyaan saya mungkin, karena Pak Ahok juga ketika 2015 saya ingat banget. Karena salah satu keluarga saya juga guru honorer Pak. Dan Bapak angkat guru honorer itu jadi Bapak apresiasi sebesar-besarnya. Boleh tepuk tangan buat Pak Ahok. Dan pertanyaan saya Pak, gimana cara mengimplementasi satu keluarga miskin, satu sarjana Pak Ganjar? Karena ketika di grassroots Pak, teman-teman ini mau kuliah tuh susah. Karena soal SNBT atau UTBK tuh susah banget. Maka kami dari Anda Gerak kami bantu bimbel gratis. Tapi ketika kami pengen bantu, mereka juga bilang, buat apa kuliah? Wong aku loh, di sini orang tua aku nggak mendukung kuliah Pak. Sedangkan kita tahu ketika kita pengen keluar dari middle income trap dari 4.700 US dollar sampai dengan 15.000 nanti di tahun 2038. Itu kita butuh sarjana, kita butuh orang yang memang link and match dengan industri. Sedangkan di grassroots itu susah banget Pak. Nah pertanyaan saya,
Mungkin Pak Ahok juga banyak ide-ide dan banyak terobosan-terobosan. Mungkin gimana Pak dengan pengalaman Bapak di DKI? Dan sekali lagi Pak, saya punya satu permintaan, boleh nggak Pak saya peluk Bapak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh Pak? Boleh, Mas Haikal. Dan kawan-kawan, Ini contoh nyata kebijakan Pak Ahok yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Boleh Pak langsung dijawab Pak, silakan. ini mohon maaf gitu ya. Saya betul-betul ingat waktu saya di kampung. Saya di kampung tuh anak orang kaya kira-kira gitu. Jadi Anda bayangin gini, dulu namanya buah apel, buah jeruk tuh susah tahun 60-an. Foto saya itu dari bayi sampai 1 tahun semua di studio. Dari kecil pakai safari, pakai jas. Sepatu saya sekolah itu kickers. Bapak saya beli itu satu dus. Teman saya nggak pakai sepatu. Sekolah nggak pakai sepatu. Karena bapak saya taruh di sekolah SD negeri. Negeri 3 lagi. Yang kampung baru, pindahan nelayan. Kenapa bapak saya taruh situ? Kenapa nggak taruh saya di sekolah swasta PT Timah? Yang anaknya setara. Bapak saya ingin saya melihat. Jadi tiap kali kalau saya pulang sekolah, teman-teman ajak. Suka di rumah saya. Karena cuma di rumah saya ada kulkas, ada air demun, air dingin. Makan semua. Dan teman saya semua 3% muslimnya, Melayu. Bapak ibu saya nggak pernah bedakan. Karena nenek saya juga turunan Thailand, nenek saya dan bapak saya. Bapak saya juga hitam, saya juga ya mirip saya ini. Orang Bangka Belitung campur-campur lah. Campur-campur gitu. Kalau masuk Islam ya Melayu lah kira-kira gitu. Karena startup Belanda ya. Nah waktu itu saya mengerti. Saya punya teman SMP namanya Sayono. Dia juara 3. Di bawah saya lah 1, 2, 3. Saya juara 1 nih. Terus bapak saya bilang, enggak, Sayono lebih pintar dari kamu. Wah, protes dong. Juara 1, enggak, dia lebih pintar. Kenapa? Guru-guru beli buku titip sama saya bolak-balik ke Jakarta di kecil. Rumah bapak saya itu di Kalibaru. Bolak-balik. Guru tuh susah, miskin zaman dulu. Berasnya tuh bapak saya kasih. Mau meja, mau apa. Gaji guru kecil. Saya beli buku. Guru titip buku nih. Gunung Agung mau beli buku nih. Buku A. Ya gue kembarin. Mau beli juga yang sama. Timbunan soal. Gue juga kembarin. Orang bangun subuh sembahyang. Gue bangun subuh baca buku sebelum sekolah. Ya gue pintar lah. Itu bapak gue bilang, apa lagi yang bedain kamu? Kamu bangun tidur, duduk udah kayak orang Belanda. Bapak gue kerja sama orang Belanda. Jadi terpengaruh orang miskin kerja Belanda. Pengen hire bawa kaya pengen kayak Belanda nih. Jadi kita duduk tuh satu kursi itu gak bisa pindah-pindah. Meja, serbet, udah kayak Belanda lah. Makanan itu, aduh namanya martabak, gue paling suka lah. Satu loyang kecil gue habis. Roti tawar, setengah bisa gue habisin. Susu, keju, telur, lengkap. Nggak tahu namanya cuci piring saya. Makan ya pagi. Tapi bapak saya bilang, saya lebih pintar dari itu. Kenapa? Dia pagi-pagi sarapan pun enggak. Mungkin hanya ada pisang rebus, ada ubi, kadang nggak ada teh, nggak ada susu. Kamu gizi gitu baik. Tentu kamu lebih pintar, lebih kuat. Ini bapak saya cerita. Makanya ketika saya jadi bupati, yang saya mau perbaiki itu soal gizi, soal kesempatan. Sekolah unggulan, saya bilang mana bisa kalian bikin kayak begitu. Anak orang mampu, gizi lebih baik. Ada les, lu adu, pakai nem. Ya nggak masuk lah. Ada sih orang miskin yang pintar, itu kan 1 dari sekian ribu mungkin. Saya mau bicara umum dong. Yang menengah, orang beasiswa banyak pemerintah kasih beasiswa. Beasiswa kan yang pintar banget. Yang kelas menengah ini loh gimana? Kayak saya lah, IP-nya ya pas-pasan gitu ya. Mau pintar kan jadi dosen. Nah, jadi kan kurang pintar. Alasannya gitu. Itu topik khusus, bikin seminar khusus soal nilai. Makanya saya bilang, gak benar. Makanya anak orang yang kurang mampu, dites gagal. Mesti tes di sekolah yang agak jauh negerinya. Nah saya tahu, kalau jauh, perginya transport gimana? Uang jajannya gimana? Kalau anak banyak. Makanya saya ngerti di kampung, kalau dekat rumah,
minum pulang ke rumah. Masak sanggup. Makanya saya rubah. Orang tinggal situ ada kuota. Termasuk sekolah unggulan. Unggulan anak pejabat orang kaya semua. Gak bisa. Harus kasih kuota. Orang yang gak mampu. Nilai yang gak biasa pun harus masuk. Itu dalam hidup seperti itu. Nah, makanya saya mulai perbaiki gizi mereka. Dengan apa? Bukan kasih bantuan bungkus-bungkus begitu. Kalau bungkus begitu, si suppliernya nyolong. Barang 300.000 cuma isi 100.000. Pasti dong. Coba kalau percaya, kalian lihat bungkusan itu, kalau kalian beli sendiri bisa lebih murah nggak sama pengadaannya. Makanya dari dulu saya nggak suka bagi-bagi. Karena selain nggak tepat, saya lebih suka saya kasih KJP, itu bank dan kartu. Semua anak di Jakarta ada 900.000 anak yang berhak beli daging sapi 45.000 sekilo. Saya minta waktu lebih dikit ya. 45.000 sekilo. 900.000 anak berarti 900 ton dong daging setiap hari. Nggak bisa jual 200 ton, nggak bisa laku sebulan. Kalau operasi pasar 200 ton, hitungan jam hilang. Orang jual, main. Jadi kalau si anak yang beli 45.000, saya top up. Nggak bisa 200 ton. Berarti sisanya makan apa? Ciptakan. Kalau kita ada ayam, daging ayam 1 ekor 9.000, 300-an ton. Waduh, nggak bisa. Protein tuh anak pintar gitu. Telur ayam 8.000 sekilo. Lebaran laku 600 ton. Lalu yang sisa nggak mampu beli apa? Gak ada duit. Dia beli mie instan, rasa sapi, rasa ayam, rasa telur. Itu yang dimasak di kampung-kampung, di mana nggak stunting, di mana dia hamil perut ibunya udah gizi nggak bagus. Nah ini harus kita perbaiki. Itu saya lakukan perbaikan dengan cara kartu tadi. Terus saya suruh Bank Dunia hitung berapa kebutuhan orang tiap bulan. Bisa contoh ribut EKE-Bon, gantinya tidak EKE-Bon. Itu nggak salah. Memang satu anak mungkin butuh 2 kali EKE-Bon. Kalau 900.000 anak ya 1,8 juta botol. Bolpen sama, itu nggak salah. Salahnya di mana? Pengadaannya oleh dinas. Anak dibagi. Saya tidak mau. Lebih baik duit EKE-Bon ini yang beli di pasar bisa lebih murah daripada pengadaan. Ada kickback mungkin, harga lebih mahal dong pemerintah beli. Kalau di rumah dan 3 saudara dapat jatah beli 6 EKE-Bon, udah dia beli lebih murah, mungkin 3 botol saja pakai bertiga cukup. Sisanya nggak boleh dibeli dulu, sampai naik kelas boleh beli sepatu roda, boleh beli yang lain. Baju masih bagus, topi masih bagus, apa beli? Kalau pengadaan dibagi terus. Makanya saya bilang nggak boleh. Tapi waktu dalam kampanye, nanti kalau sama kita KJP lebih bagus, lebih banyak, bisa tarik tunai. Akhirnya disunat semua. Kenapa dia disunat? Karena ditarik pengadaannya oleh dinas. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah, sudah kamu nolong rakyat. Istilah itu nggak? Ini kan soal keberpihakan, bukan sebagai pemimpin yang frustrasi. Keberpihakan yang mana gitu loh. Maksudnya itu. Sebenarnya gampang lah, itu sebenarnya nggak ada yang susah. Dia punya duit kok. Penguasa punya duit. Makanya bapak saya bilang, kamu jadi pejabat dong. Kenapa Pak? Aku jadi konglomerat. Konglomerat tuh kalau dihitung kemuliaan, kata bapak saya, nomor 7. Pejabat tuh nomor 1. Karena politiknya pejabat tuh membuat orang sejahtera tuh. Kamu kalau udah 1 miliar bantu orang, habis 500.000, 2.000 orang. Kamu jadi pejabat, kamu jamin semua orang punya uang itu. Tapi Pak Ganjar kan udah mau lakukan, saya nggak salah ya. Saya bukan tim kampanye, sorry. Tapi Pak Ganjar pengen sekali tiap rumah kakak ada 1 sarjana. Dan saya jawab Pak Ganjar, kita harus bikin bantuan tuh tiap rumah kakak itu harus punya penghasilan 5 juta. Kalau kurang lu daftar, nggak kasih duit enakan. Dihitung mana kekurangan kamu. Yang mungkin pemerintah kan bantu bayarkan. Sehingga waktu itu bansosnya dicabut dong. Mencuri tanya di NTT. Negara ini itu mewujudkan keadaan sosial, bukan bantuan sosial ya. Terus dia bilang, kalau itu bantuan hilang dong. Nah, gua ajarin lu satu kalimat yang bagus. Ada bantuan sosial, belum tentu ada keadilan sosial. Yang dapatnya orang nggak jelas. Tapi kalau pemerintah yang mewujudkan keadilan sosial, pasti ada bantuan sosial. Karena dijamin undang-undang, fakir miskin dan anak yatim piatu dipiara oleh
Negara. Itu saya jawab. Oke Pak. Bukan kampanye ya ini. Bukan kampanye. Hanya menceritakan. Cerita aja. Best practice. Emangnya orang bisa aja ngeles-ngeles abu-abu juga bisa kan? Ini Pak Ahok kan ada aja. Oke, terakhir dari siapa? Oh, dari belakang. Oke, silakan. Nanti kita kasih kesempatan yang hijau. Yang hijau. Oke. Ini hak prerogatif yang jawab, betul nggak? Oke, ini siap. Biasanya kalau orang ditanya itu udah terakhir kesempatan nggak ada yang nanya gitu kan. Tapi saya berpikir mungkin ada pertanyaan yang penting. Oke. Saya kasih kesempatan. Mas yang baju hijau nih Pak. Oke, siap. Oke, silakan. Halo Pak, perkenalkan saya Calvin. Kebetulan sudah di Jakarta pendatang 10 tahun, jadi udah melewati berbagai gubernur lah. Dalam posisi saya mungkin Pak Ahok salah satu yang sukses. Nah, pertanyaan saya sebenarnya tentang ibu kota baru Pak. Saya merasa IKN ini idenya sebenarnya Oh, novel ya. ini gua nggak nyari musuh Datang datang. lagi musuhnya Pak. Nanti saya jawab ada yang panas kuping ibunya merah lagi. Udah terus. Ini disclaimer ya, bukan saya cari gara-gara soal IKN ya. Oke, sebenarnya IKN ini kan idenya betul ya Pak ya, tentang pemerataan. Namun dalam keberlangsungan banyak polemik ya terkait budget dan sebagainya. Terus kemudian Jakarta dengan perubahan statusnya menjadi DKJ yang kemudian RUU-nya terkesan diburu-buru gitu kan. Dan konten-kontennya dan banyak polemik yang di dalamnya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya bagaimana pendapat Pak Ahok tentang IKN dan perubahan status DKJ ini sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua nih Pak. Satu aja nggak usah banyak-banyak itu udah Satu susah. aja kok gitu. Oke. Yang kedua. Sebenarnya ini nyambung nih. Gimana kalau suatu hari diamanatkan untuk mimpin DKJ atau IKN? Gimana nih Pak? Mau apa enggak gitu? Ini yang disuruh Pak pertanyaan musuh diundang. Saya tidak pernah cari musuh kan. Pertanyaannya ini musuh nemukan saya. Susah. Berarti jawab yang satu aja lah, Pak. Udah, aku jawab ini deh. Jujur aja, waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil saya, tanyakan. Saya salah satu calon kepala IKN. Pak DP ya. Kalau saya ditanya, belum undang-undang nih. Saya bilang, Pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada undang-undang IKN. Baru orang mau percaya. Langkah pertama. Terus kalau kedua, kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti ini, bicara Nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng. Sesuai Bung Karno. Kenapa di Kalteng? Karena Kalteng nggak usah bebasin lahan. Lalu nanti bagaimana transport? Bikin kereta api dong. Nanti penerbangan, hubnya itu di tengah. Nah, saya bilang, Pertamina akan taruh pelita air di tengah, di Kalteng. Sehingga kita akan terbangkan. Dari mana biayanya? Semua pegawai kita, semua kantor kita akan pindahkan ke Kalimantan Tengah. Jadi hub ini kayak Denver, Amerika. Jadi pesawat itu base-nya di tengah. Jadi kemana-mana cuma terbang 2 jam. Mungkin 4 kali landing nanti. Kita punya aftur sendiri. Kamu di Balikpapan juga oke. Ini tengah nih. Ini usul saya nih. Kemudian tiba-tiba keluar semua putusin Kaltim. Sebelum Kaltim saya juga ada ngomong juga. Ngomong begini. Kenapa kalau mau ngotot di Kaltim? Ya gampang Pak. Gampang. Ibu kota kan cuma bilangin silakan di Kaltim. Pakai aja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektar. Dari Stanford kita udah ambil berantakan rumahnya, puluhan ribu lahannya berantakan semua. Itu aja nggak usah beli. Sama kayak saya menyetujui masjid di Solo, sumbangan dari Sheikh yang Abu Dhabi, itu tuh TBBM-nya Pertamina kalau dari tengah kota gitu gede. Ya kita kasih aja. Nah kenapa nggak mau kasih di Balikpapan? Langsung berkembang dengan cepat. Belum lagi bilang reklamasi Balikpapan. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Ini jangan salah paham lagi ya. Saya bilang Ahok nggak sepakat IKN. Saya setuju IKN loh. Cuma sekarang kenapa nggak mandek? Malah bikin tolnya mandek. Bebasin tanah bisa 2 juta, 2,5 juta ya mandek lah.
Terus saya ditanya, kalau kamu jadi kepala IKN gimana? Gua lampas semua tuh. Ada undang-undang kok. Lu kalau nggak mau, gua kenain. Ini gua tentukan bangun ini ya. Lu kalau nggak bangun 100 kali PBB-nya, dia lu nyahok lu. Masih tak. Main hukum dong. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin banyak oknum pejabat punya lahan. Memang punya perusahaan besar, kebun diambil nggak bayar. Tapi yang lain nggak diapa-apain kok. Yang punya orang Jakarta kok masa ganti 2 juta lebih per meter? Investornya nggak mau masuk dong. Kalau saya bilang kalau investor masuk tuh ini properti ya. Kalau saya punya lahan semeja ini nggak laku nih. Gue akan bilang sama yang punya properti itu tolong bangun gedung ini ya. Gratis tanahnya, gratis tuh bangun. Kenapa? Begitu dia bangun 2 ini, ya ini kan bukan punya dia bos. Kalau ini tiba-tiba ada gedung, sini jadi mahal nggak punya gua? Mahal punya saya. Tapi sekarang nggak bisa kasih gratis. Semua punya orang. Kalau itu di Kalteng saja, kenapa nggak mau pakai saja yang baik papan? Nah ini tolong jangan dikeluarkan ya, ini berita isu hangat. Ini agak beda sedikit dengan Pak Anies yang menentang IKN cerita gitu ya. Kalau bagi saya IKN oke, tapi gak usah ganti lahan yang mahal. Bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina. Dan sekali lagi, mohon maaf nih. Mohon maaf juga Pak Presiden ya, ini bukan aku itu dia kan. Disclaimer dulu nih ya. Bukan saya, ini Alvin ya. Kamu kenapa naik pertanyaan gitu? Jangan-jangan lu kuda putihnya. Jangan-jangan nih Pak. Jangan-jangan lu kuda putih nomor 2 ya? Aduh. Kayaknya gak putih-putih sipit juga. Itu jadi putih beneran dong. Putih nih, bahaya nih. Oke, Pak Ahok. Terakhir, oke, ini Bapak langsung yang nunjuk loh Mas. Silakan. Hak prerogatif. Hak prerogatif Pak Ahok. Khusus hari ini Pak. Silakan. Karena saya lihat ini masih ada sesuatu yang penting. Ya Bang pulang kecewa ya nggak? Ya Pak, siap. Saya Biantapa dari Cilengsi. Ya, saya dari masyarakat umum. Terus juga saya dulu waktu kelas 2 SMA, saya bolos buat ikut kampanye Bapak di Rumah Lembang. Karena saking ngefans sama Bapak dari 2017. Nah, karena ini saya pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya. Apa pesan Bapak nih Pak buat anak muda yang mungkin mau merintis politik tapi dia tidak punya biaya? Ya. Dan bagaimana hati nurani Bapak melihat seorang yang mempunyai privilege tiba-tiba loncat nih jadi cawapres. Nah ini hebat nih Pak. Mohon maaf nih Pak. Buat anak muda berpolitik aja nih Pak. Berarti Pak. Makanya gue bilang kan saya nggak pernah cari musuh. Berarti fokusnya anak muda Musuh berpolitik gitu Pak. menemukan saya. Oke, berarti kita Oke, ke jangan anak apa muda ya? ya. Apa Pak? Kita nyenggol maknya lagi segala macam untuk lega. Oke, Pak, izin foto boleh Pak? Ya, boleh. Udah nyenggol bapak anak terus emak lagi repot pak. Jadi fokus anak muda berpolitik nih ya Pak. Oke, sip. Mas mau fotonya nanti aja ya Pak ya? Oh sekarang. Oke, nanti kalau yang mau foto, saya pikir ada caranya nih kayak di balik kota. Susun kursi 7, tengah kosongin, kiri kanan saya pindah-pindah aja foto. Saya ngerasain lagi Pak. Ya, pindah. Iya Pak, ngantri Pak. Ngantri dari pagi loh. Oh oke ini. Oke ini ada yang mau tanya? Kampanye nggak Pak? Yang fotoin? Kayaknya nggak tahu. Kampanye nggak Pak? Nggak usah. Gini aja Pak. Ini dikit lagi kita suasana kayak di balai kota ya ini. Ada sesi pertanyaan ya. Ini apa dia pak? I love you. Oh. Kalau ini Spiderman. Bilang nanti ya. Ya. Oke, sip Pak, boleh dijawab Pak yang tadi Kalau Pak. Spiderman kan harus tahu semakin diberikan talenta besar, tanggung jawab tambah besar. Yes. Ya. Nah ini jawab ini ya. Aku lupa lu tanyanya. Gimana buat tips and trick buat anak muda yang mau berpolitik Pak? Cuman nggak punya uang. Iya Pak. Lupa lu nggak tanya. Itu pertanyaan bisa kita perhalus. Makanya kita lagi bikin aplikasi Good Time. Jadi dari dulu saya bikin RSM namanya CDT, Center for Democracy and Transparency. Dulu saya masih di sekjen partai PIB. Saya dulu berharap dengan nomor urut 1 yang jadi. Saya pengen jadi pembicara di kalangan anak muda, mendorong mereka masuk ke politik. Lalu masalah dong mau dia nggak punya duit.
Masih mau kasihnya nomor 1. Tapi bagaimana untuk menang? Nah, saya selalu sarankan anak muda, kalau kamu mau masuk ke politik, rakyat itu mengerti teori Abraham Lincoln tadi. Karakter sejati baru teruji kalau ada kekuasaan. Kekuasaan yang paling mudah dan murah diraih, tanda kutip nih, itu ada DPRD tingkat 2. Kenapa DPRD tingkat 2? Lebih dikit orangnya. Kamu juga dari kampung itu. Masa Pak D, Bu D, Om, Tante, semua teman tulang, apa gitu ya, putih, kai, gitu kan, gak milih kamu. Nah, nanti kalau Om Tante bukan gak milih lu, pasti lu tuh main modal, Om Tante lu datang, lu cuekin main HP tuh. Tante datang ambil minum, mak lu yang ambilin. Mak lu yang nebas, bersihin nyapu-nyapu, lu sibuk main TikTok. Tapi begitu jadi caleg, sibuk datang ke rumah Tante Om. Ya kagak laku lu. Termasuk temen. Coba kalau lu pilih dapil, lu udah jadi sering bantu orang. Di daerah situ, ringan tangan, ramah. Jadi ada calon, lingkungan kamu masih pilih kamu dong. Nah, begitu kamu di DPRD, saya bukan teori. Saya dengan teori yang sama saya jalani. Saya mulai karir saya itu di DPRD tingkat 2 loh. Karena saya tahu rakyat mengerti teori ini. Terus orang gak mau pilih, mana duit, mana sembako. Kalau gak kasih duit, penjara lu gue copot tuh, ganti penjara lain. Silakan, jadi saya adalah orang kaya di kampung ini. Tapi tetap ada yang waras kan. Ada teman-teman sekolah saya yang kenal saya. Ada tetangga yang tahu saya suka ngurusin mereka. Ya masih terkumpul lah. Ada teman bapak saya, teman kakek saya yang tahu saya tiap kali lewat rumahnya tuh nyapa. Lebaran datang. Itu mereka yang pilih saya tanpa keluar uang. Kursi sisa sebetulnya. Gak perlu satu suara. Sisa kan yang ini dilantik jadi anggota DPRD. Nah itu saya dilantik DPRD. Ini permainan baru dimulai. Hampir semua anggota dewan itu ngutang nih Pak, ditawarin Bank Pembangunan Daerah. Lalu kalau ngasih duit untuk pemilihan, hampir semua orang datang. Ya kabur, gak bisa bedain mana pilih mana enggak. Kamu tolak, yang ditolak justru daya hati kamu, mati gak lu? Tim sukses kamu. Yang kamu gak tolak justru yang minta kemana-mana. Mati lu. Kalau saya nggak bang, datang minta duit, pasti bukan pemilih gua. Karena model lu udah gua usir kan. Makanya waktu saya jalan bupati, saya juga nggak nyangka jalan bupati. Saya bantu ya rakyat. Lalu mereka bilang, Pak jadi bupati Pak, mana bisa dipilih DPRD. Fraksi Bulan Bintang itu 55%. Oh iya Pak, 5 tahun lagi Pak. Nggak usah 5 tahun lagi. Lu juga lupa sama gua. Masjidnya nggak selesai. Yang janji-janji partai kan banyak tuh. Atau gereja yang nggak selesai. Begitu udah menang kan lupa janjinya. Saya tetap bantu. Makanya mereka bilang, kenapa kamu bantu? Ya kalau duit gua ini, duit gua dari gaji DPRD. Lu mau jadi bupati? Nggak bisa jadi bupati. Karena sudah lewat pemilihan anggota DPRD. Tapi Tuhan buka jalan. Udah kita kerja niatnya baik. Tahu-tahu peraturan dirubah pilkada langsung. Wah, maju Pak. Mana bisa? Wah, ini kan dicap kafir, bos. Ini asing. Kopi kafir, ikut kafir masuk neraka katanya. Itu nggak masyarakat bawah. Biarin. Kalau ikut lo ini jangan dituntut ya. Ini teologianya nggak benar. Teologinya nggak benar. Ini nggak benar teologianya. Saya disclaimer lagi. Teologi nggak benar. Biarin Pak. Kalau ikut Bapak ke neraka Pak, kalau ada makanan pasti kita kebagian Pak. Dia ikut Bapak ke surga, Bapak sama orang itu, kita mati kelaparan di surga Pak. Banyak makanan cuma buat dia sama keluarganya doang Pak. Kita nggak pernah dibagi. Jadilah bupati. Nah itu. Jadi sekarang saya sama teman-teman pendukung bikin aplikasi Good Kind. Good, baik, dan kind juga baik. Good Kind itu gimana? Kebaikan apa? Ya baiklah. Baik, be good and be kind lah. Goodkind.id. Di situ dia lagi data semua ratusan ribu caleg ini. 200 ribu lebih caleg. Yang habis kampanye nggak bisa dicari ini.
Jadi gue mau teror mereka dikit doang. Jadi dia punya medsos apa, mau tampil biar dapil dia, bisa ngejar dia. Bayangin, nggak pantas dong ada orang kelaparan, nggak bisa sekolah. Setiap titik rumah di Republik ini ada calegnya DPRD 32, ada caleg DPRD 1, ada caleg DPR RI, ada DPD, ada bupati atau wali kota, ada gubernur, ada presiden yang pilpres. Masa satu rumah tangga masih kelaparan, busung lapar, nggak sekolah, nggak tahu mau lapor kemana? Bahkan RT RW-nya nggak bisa. Yang punya cuma tim sukses, dipiara terus. Tim sukses aja dah. Yang lain nggak usah. Minimal suaranya bisa buat 5 tahun lagi nih. Atau dibom 5 tahun lagi. Oh nyolongnya tahun ini. Supaya 5 tahun lagi gue bom lagi. Makanya gue bikin, teman-teman bikin good kind. Gue keluarin tuh foto lu semua. LKP lu semua. Jadi nanti rakyat pengen tahu nih, rumah gue ini siapa wakil gue ya. Lu klik keluar semua nama-nama tuh. Termasuk caleg-caleg yang gagal. Kan ada caleg gagal lah. Yang terbilang, nah biasanya cari gagalnya katanya kurang punya duit kan. Tapi dia punya idealisme dong. Gue akan ngajarin dia nih. Lu urus lingkungan lu, yang udah terpikir udah gak peduli. Nah lu mulai sekarang 5 tahun, lu bantuin. Tapi lu gak punya duit. Lu kan gampang, udah ada DPRD, ada DPR RI. Lu udah tahu pesaing lu. Gue udah kasih alamat rumahnya semua. Lu bantu masyarakat, teror itu orang. Kesaingan tuh. Kesaingan lu kan. Supaya 5 tahun akan datang, rakyat itu pasti pilih lu. Nah itu yang saya lakukan sekarang. Jadi karena saya nggak bisa jadi profesor, provokator, dan yang baik. Oke, terima kasih Cukup ya? Mas untuk pertanyaannya. Oke, Yang foto mau foto, oke deh jangan. oke, oke, Pak Ahok. Terakhir nih Pak, kita lihat waktunya sudah mau habis. Bapak, terakhir Bapak boleh ngasih closing statement nih Pak dari Bapak. Tapi mungkin Pak yang aman-aman supaya nggak ada